9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini, kakak akan menjelaskan kepada kalian subtema 1 dari tema 1, tumbuhan sahabatku. Sebelum kalian memperhatikan gambar yang kakak tampilkan ini dengan cermat, dengarkan kakak dulu ya, bahwa antara manusia dan tumbuhan itu saling bergantung loh antara satu dengan yang lainnya. Manusia sangat butuh kepada tumbuhan untuk memenuhi segala kebutuhannya, dan tumbuhan sangat butuh kepada manusia untuk supaya senantiasa dipelihara. Dalam suatu teori mengatakan bahwa tumbuhan adalah salah satu sumber daya alam hayati yang juga dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh manusia, baik itu sebagai bahan makanan, bahan bangunan, bahan bakar, obat, pupuk, dan sebagainya. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dimulai dengan peristiwa penyerbukan. Proses penyerbukan yang terjadi pada bunga tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Jika tidak dapat melakukan dengan sendirinya, tentu tumbuhan itu membutuhkan bantuan sesuatu. Jadi, dalam penyerbukan pada bunga dapat terjadi karena beberapa bantuan, di antaranya bantuan angin, air, hewan, dan juga manusia. Nah, setelah terjadi penyerbukan, dilanjutkan dengan pembuahan. Pembuahan akan menghasilkan biji sebagai bakal tumbuhan baru. Setelah terjadi pembuahan, bunga menjadi layu dan gugur. Dan dari biji tersebut dapat dimulai lagi kehidupan tumbuhan yang baru. Demikian seterusnya. Dari penjelasan yang telah kakak sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam. 1. Penyerbukan sendiri. Apa itu penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri itu adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Apa itu penyerbukan tetangga? Penyerbukan tetangga itu serbuk sari ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Apa itu penyerbukan silang? Penyerbukan silang itu adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Apa itu penyerbukan bastar? Penyerbukan bastar itu adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis, namun masih satu famili. Apa contohnya? Contohnya itu adalah penyerbukan antara cabai merah dan cabai rawit. Baiklah adik-adik, untuk materi berikutnya, yakni materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk memudahkan adik-adik dalam memahami materi berikut ini, alangkah baiknya adik-adik
baca teks berikut ini tentang tanaman padi. Selamat mencoba. Dan ingat ya, harus disimak oleh gurumu. Perbedaan geografis serta kehidupan sosial di negara ASEAN. ASEAN singkatan dari kalimat Association of Southeast Asian Nations. Adapun daftar negara-negara ASEAN ini adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, Timur Leste, Kamboja, Filipina, dan Singapura. Secara geografis, wilayah dari negara ASEAN ini terletak pada 29,1 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan
luas wilayah dari negara ASEAN ini secara keseluruhannya kurang lebih mencapai 2.257.000 kilometer persegi. Wilayah ASEAN ini terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra itu adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Adapun 2 benua itu adalah benua Australia dan benua Amerika. 1. Brunei. Secara astronomis, bahwa Brunei Darussalam itu terletak antara 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 bujur timur. Untuk batas wilayah dari Brunei Darussalam ini, dari sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kalau dari sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Dan sebelah timur Brunei berbatasan dengan Malaysia. Dan sebelah barat pula Brunei Darussalam berbatasan dengan Malaysia. Untuk ukuran luas wilayahnya Brunei Darussalam dalam suatu hitungan kurang lebih 5.765 km persegi. Dan sebagian besar Brunei Darussalam ini terdiri dari dataran rendah dan pantai berawa-rawa yang ditumbuhi oleh pohon bakau. Tahu nggak adik-adik bahwa kehidupan sosial di negara Brunei Darussalam ini? Oke, langsung saja ya. Kakak akan jelaskan bahwa Brunei Darussalam ini merupakan salah satu negara yang sangat kaya. Kenapa sangat kaya? Karena mereka memiliki dan menghasilkan banyak tambang seperti tambang minyak, bumi, dan gas alam. Dan kalau kita lihat dari penduduk asli negara tersebut, sebagian besar diisi oleh bangsa Melayu. Dan di sana menganut agama Islam seperti yang kita anut di sini. Selain itu, di negara tersebut juga terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam dalam segala sisi kehidupannya, seperti dalam hukum pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. 2. Thailand. Secara astronomis, negara Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Untuk luas negara dari Thailand itu sekitar kurang lebih 512.820 km persegi. Dan untuk batas wilayah dari negara Thailand, kalau kita lihat dari sebelah utara berbatasan dengan negara Laos. Sedangkan dari sebelah selatan berbatasan dengan negara Malaysia. Dan dari sebelah timur berbatasan dengan negara Kamboja. Dan dari sebelah barat negara Thailand
berbatasan dengan negara Myanmar. Sebagian besar sumber daya alam di negara Thailand itu sangatlah subur, sehingga menjadikan negara Thailand itu sebagai penghasil padi yang paling besar di negara Asia, sehingga negara Thailand mendapatkan julukan lumbung padi Asia. Kehidupan sosial. Tahu tidak adik-adik, bagaimanakah kehidupan sosial di negara Thailand? Baiklah adik-adik, pada kali ini kakak juga akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk kehidupan sosial di negara Thailand. Di negara Thailand, kalau kita tengok bentuk pemerintahannya itu adalah kerajaan konstitusional. Dan untuk kehidupan sosialnya sangatlah beragam. Kenapa beragam adik-adik? Karena penduduk di negara tersebut sangatlah beragam. Namun, sebagian besar dari penduduk Thailand adalah orang Thai. Orang Thai itu merupakan keturunan asli dari negara Thailand tersebut. Selain penduduk Thai, terdapat juga keturunan yang lain, seperti keturunan orang Tiongkok, India, dan Melayu. Dan kalau kita lihat, penduduk Thailand itu rata-rata sebagian besar beragama Buddha dan sebagian kecil beragama Islam. Itu pun sebagian penduduk wilayah selatan dari Thailand.